Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana kabar kalian, gengs? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Berhubung kemarin banyak banget yang tanya gitu, "Bang, kenapa sih bisa, crash kayak gitu kan, bisa ada insiden kecelakaan pas pulang dari lokasi syuting kemarin," gitu kan. Nah, gua mau sedikit ceritalah di sini gitu kan, biar, detailnya real banget dan nggak ada kayak simpang siur gitu. Nah, gua tuh awal pertama mau berangkat itu sekitar jam 10 ya, jam 10 malam, kita tuh udah kumpul, berangkat ke lokasi gitu kan. Kita udah sampai lokasi, alhamdulillah kan ketemu sama narasumber gitu kan, terus izin juga sama ketua-ketua, ya mungkin kayak tetua lah gitu, orang tua di sekitar gitu kan. Nah, izinlah kita, boleh tuh alhamdulillah diizinin. Nah, akhirnya setelah kita, siap, ready, berangkatlah ke lokasi gitu. Nah, kesan gua sih waktu pertama di lokasi itu emang hawanya ataupun energinya itu beda banget ya sama lokasi-lokasi yang pernah kita datengin, karena emang posisinya, daerah itu terkenal banget, mistisnya gitu. Tapi alhamdulillah karena dukungan narasumber sama, dukungan warga sekitar juga, karena yang emang pengen tahu banget informasinya sebenarnya kayak gimana sih di lokasi tersebut. Singkat cerita, kita mulai explore tuh, pertama pertama gua masuk sih yang di deket jendela itu kan udah nggak ada, eee, jendelanya gitu kan. Akhirnya gua masuk, kamera tuh ke situ. Nah, pas gua explore di samping itu kan yang ada jendela, nah itu kan gua masukin tuh kamera, gua kayak udah disambut sama sosok yang duduk itu kan. Gua sempet ngomong tuh kalian udah pasti pada nonton kan, udah pada tahu udah pasti video, ada yang kata gua sosok duduk itu kan. Nah nah pas gua selesai ngeliat itu, pas gua kesampingin kamera, itu gua jelas banget di depan muka tuh asap putih gitu kan, tapi udah mulai ngebentuk ataupun udah mulai bermanifestasi, nggak tahu mau jadi sosok apa, cuman pas gua ke situ dia lari gitu, langsung pergi nembus tembok, terbang gitu kan. Nah, setelah selesailah gue explore di situ, gue muter lagi tuh ke bagian depan tepatnya, ke pintu yang udah ditutup sama warga sekitar karena emang, nggak direkomendasikan untuk masuk ke bangunan tersebut. Nah, akhirnya gue setelah di depan selesai tuh, dan di pohon yang pas depan banget itu kan udah mulai ada kayak sosok gitu kan. Gue tapi nggak meduliin lah, ya udah karena itu bukan prioritas gue kan. Nah, gue lebih tertarik ke sosok yang ada di sumur tua itu loh. Nah, akhirnya gue explore ke arah sumur tua itu, dan gue bilang ada yang duduk gitu kan. Gue tanya tuh di situ kan, dan ternyata emang si sosok tersebut juga bukan dari situ gitu. Jadi kayak dari, lokasi lain, emang kebetulan lewat di lokasi tersebut. Ya lebih 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 tepatnya kayak jalan lah, jalan mereka gitu kan. Nah, akhirnya setelah gua nanya nanya gitu kan, gua ngobrol, gua kepancing lagi tuh ke sisi kiri. Akhirnya gua ke sisi kiri kan. Nah, pas ke sisi kiri itu ada sosok pas gua ngeliat ke atas gede banget gitu kan, tapi posisinya maaf nggak ada kakinya. Jadi kayak ngelayang gitu kan. Nah, akhirnya gua, ya udahlah, setelah di situ gua tertarik nih, kita masuk ke dalam gitu, kita explore ke dalam. Nah, setelah selesai di lokasi tersebut, gua masuklah ke dalam lewat pintu belakang. Kan di belakang ada yang udah bolong gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk, gua perisai dulu karena emang di dalam itu energinya emang ngeri banget lah gitu. Nah, sebelum gua masuk, gua coba pasang kamera dulu kan, gua coba lihat-lihat sekitarnya gitu kan, ada energi apa ataupun ada arus apa yang emang, eee, takutnya ada yang membahayakan ke gua juga kan. Nah, setelah beberapa saat gua keluarlah, oke, bisa gitu kan. Tapi pas gua mau masuk ke dalam itu, gua ketarik sama sosok yang di sebelah kiri, tapi gua nggak tahu itu sosok apa gitu. Cuman kamera gua bilang, "Mang, Mang, Mang, kayaknya ada yang ngeliatin kita nih." Ah, masa? Wah, akhirnya setelah gua coba tarik, itu jelas banget, sosok matanya itu merah, kayak ngedip, udah ngedip lah, dan intinya udah kayak merhatiin kita gitu. Tapi pas gua mau samperin hilang. Nah, akhirnya gua kejar tuh, pas gua kejar, muter lagi ke arah dekat sumur itu.
Nah akhirnya gue coba kamera kan, gue ambil kamera, gue sorot lagi ke dalam gitu kan, ternyata ada sosok gempal, ya lebih tepatnya kayak seekor mungkin kayak monyet atau apa gitu, bulunya hitam kan, itu lagi pas banget mau naik ke tembok. Makanya gue bilang di situ kan kayak sosok hitam gempal gitu kan, dia mau naik ke tembok. Nah dari situ oke lah, kita masuk nih kan. Singkat cerita gue pas mau masuk nih, udah siap-siap, ada sosok lagi. Pas gue sama kameramen masuk, itu kan di sebelah ada pohon gede. Nah pas kamera gue kayak kamera gue ke arah kanan, itu kayak ada selendang, ya nggak tahu kain, nggak tahu selendang, pokoknya sebentuk itulah, terbang dari masuk kayak pepohonan aja kayak terbang gitu. Wow, kata gue ngeri banget. Nah tapi di situ ada satu video yang gak gue masukin tuh pas di dalam ya, pas ada si Alip itu kaget banget lah, sampai dia mau lari keluar gitu ngelihat ke sosok yang ada taringnya. Bang, gua ngeliat apa itu di pintu. Nah ada taringnya merah gitu kan. Pas gua mau samperin, tiba-tiba kru gua itu ada yang teriak, "Woi apa ini?" Nah begitu kemunculan sosok itu terus hilang, tiba-tiba banyak banget bulu, banyak banget sampai ke jaket ya. Tapi itu nggak gua masukin, tapi ini videonya ada ya. Nah sampai ke jaket-jaket gitu kan, sampai tembok-tembok itu. Akhirnya di situ gue udah mulai, wah ini udah mulai kayak kita udah cukup nih di sini gitu di dalam. Nah, akhirnya alhamdulillah tapi nggak terjadi hal-hal yang berlebihan. Akhirnya kita keluar lah. Pas gua keluar, terus gua ngerokok tuh sebentar, gue coba ekspor lagi ke arah yang sebelah kiri. Nah tiba-tiba pas gua lagi jalan, kameramen gua manggil, bang ada yang kesurupan gitu kan, atau ketempelan lah. Mana kan kata gue, dia ke belakang. Oh iya, terus gue lari kan, gue samperin tuh kayak ngamuk-ngamuk gitu. Pas gue lawan gitu, alhamdulillah bisa dinetralisir, sempat gak sadar tuh, orang itu sempat gak sadar. Terus alhamdulillah dengan izin Tuhan bisa sadar lah, bisa ya intinya bisa, dia tuh kayak bisa ingat, oh iya ada apa tadi. Nah akhirnya gue omongin tuh, kalau di tempat-tempat kayak gini tuh jangankan kita ngomong sompral, kita belum ngomong aja baru ngertak gitu di hati, ngapain sih tempat kayak gini, nggak ada hantunya atau nggak serem. Nah itu mereka tuh udah ngedenger gitu, kayak nantang gitu. Nah, akhirnya selesai kejadian itu gue kan ngomong tuh sama kameramen gue, gimana nih mau lanjut apa enggak gitu kan. Ya udah bang, udah cukup nih kayaknya nih, udah jelas juga kan sosok apa aja gitu yang sering ngeganggu di daerah sekitar gitu, terutama di lokasi tersebut. Akhirnya setelah selesai, alhamdulillah gue ngobrol tuh sama narasumber, terus gue kasih tahu bahwa emang sosok yang di situ kebanyakan kayak sosok pendatang gitu, kayak dari mana-mana kumpul di situ gitu kan. Akhirnya alhamdulillah setelah beres, setelah selesai, gue balik tuh sama tim. Nah pas gue balik, gue tuh bukan kepancing sih, jadi kayak tertarik banget sama si Abah ini. Dia ngobrol tentang satu batu tempat meditasi. Nah di lokasi tersebut kebanyakan tuh kayak mayoritas kan orang Sunda, cuman posisinya bukan lokasi Sunda gitu loh. Nah nama batunya ini batu gilih. Jadi batu kayak di sungai gitu. Nah si batunya itu gilih, jadi kayak jalan, dan air sekitarnya itu ikut jalan juga, muter gitu. Nah itu tempat meditasi gitu, dan yang datang ke lokasi tersebut itu dari mana-mana, dari luar pulau juga ada gitu, karena udah terkenal. Nah gue tertarik lah sama cerita tersebut, dan emang si bapak yang menyaksikan gitu. Sampai akhirnya si bapak bercerita tentang salah satu kampung, yang lebih tepatnya kampung jin di daerah tersebut, dan si bapak ini pernah dibawa ke kampung jin tersebut. Nah setelah cerita itu selesai, kita sempat diem, terus emang ada sosok yang datang gitu. Akhirnya si bapak itu menyarankan kita itu untuk nginep. Nah ini cerita awal mula pas kita ada insiden itu ya. Si bapak tuh udah ngingetin kita buat nginep, jadi jangan pulang dulu, kalau bisa ya istirahat ataupun besok lah gitu. Nah cuman karena emang beberapa alasan yang mengharuskan kita untuk pulang gitu, akhirnya kita pulang tuh sekitar jam 3 ya deh, jam 3 lah, setengah 3-an lah kita pulang. Nah pas di jalan ini belum ada apa-apa,
begitu keluar itu kita belum ada apa-apa, kita masih biasa konvoy itu. Nah, pas melewati satu area yang ya mungkin gue juga nggak begitu paham ya, pas lagi di jalan kan nggak begitu merhatiin. Si Alip kan di posisi di tengah nih. Nah, gue salip tuh, mas. Gue ingetin, lu jangan di depan, kata gue kan. Lu belakang dulu, pelan-pelan. Ya, nah, pas banget gue nyalip, itu ada turunan pas belok. Nah, gue tuh belum tahu bahwa di lokasi tersebut adalah lokasi makam. Ya lumayan gede gitu kan. Gue nggak terlalu tahu. Nah, cuma seinget gue nih, begitu gue mau belok, itu gue posisi udah ngerem. Dan kameramen gue juga yang gue bonceng itu posisinya lagi ngeliat ke belakang, si Alip gitu kan, takutnya ada apa-apa. Nah, pas begitu gue ngerem, pas mau belok, ada sosok yang lewat. Akhirnya gue kaget kan, gue ngerem sekaligus, tahunya ada dari berlawanan. Nah, akhirnya gue buang tuh ke kiri kan, gue daripada ya mungkin ambil resiko yang lebih kecil lah gitu, buat gue aja sendiri nggak apa-apa yang luka gitu kan. Nah, pas gue sebelah kiri tuh, gue lempar motor ke kiri, akhirnya kita jatuh lumayan tinggi, lumayan lama gitu kan. Nah, perasaan gue itu pas begitu mau jatuh itu kan gue udah mikir, wah gue mati. Tapi alhamdulillahnya selamat. Cuman sempat nggak sadarkan diri gitu beberapa saat, tapi alhamdulillah masih bisa selamat lah, nggak ada apa-apa. Nah, emang kameramen gue yang gue bonceng juga nggak ada yang lecet ataupun patah apa enggak, dan kendaraan pun nggak ada yang lecet, nggak ada yang lecet ya. Nah, pas tapi ngelihat gua gitu kan sampai sobek gitu kan, terus ini sama ini tercilir kan, gua bingung di situ kan cepet, aduh kenapa ini ya. Nah, tapi alhamdulillahnya yang gua seneng itu kameramen gua nggak apa-apa dan emang nggak ada korban lah gitu, cukup ke gua aja gitu kan. Nah, setelah beberapa waktu tuh evakuasi kan, akhirnya gue berhentilah di depan masjid gitu kan, sambil gua wudhu kan, sambil ngobatin yang luka-lukanya. Alhamdulillah selamat sampai rumah gitu. Nah, jadi itu guys, cerita kemarin sampai kita insiden itu emang kayak lebih bukan sosok dari sana ya. Jadi mungkin karena waktu itu gue juga kurang fokus, jadi kayak gue pas ada yang lewat gitu, gue langsung ngerem, terus ya gue gelap aja gitu, kayak nggak ngeliat di depan tuh ada kendaraan lain gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah. Tapi alhamdulillah semua selamat berkat doa kalian juga. Luka gue juga udah mulai agak kering, udah mulai bisa lah, insya Allah sembuh. Itu minta doanya aja buat kalian. Nah, terima kasih nih guys buat kalian yang udah selalu dukung channel Vic Horror. Semoga di bulan puasa kali ini kita dilimpahin banyak-banyak rezeki dan berkah ya. Sekali lagi minta doanya biar kesembuhan, terutama buat kesembuhan gua lah ya, biar kita bisa ekspor tempat-tempat selanjutnya. Karena emang di episode berikutnya itu ada tentang batu yang batu mistis lah yang sering dijadikan tempat semedi ya. Ya batu gil itu. Pokoknya tonton aja nanti di episode depan ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.